Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan informasi yang akan kami berikan bermanfaat buat teman-teman semua, terutama bagi Anda yang sedang mencari informasi terkait kepegawaian, baik itu CPNS ataupun P3K. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk selalu mendapatkan informasi yang update. Oke, hari ini kita akan bahas bagaimana mekanisme penetapan NIP CPNS bagi para pelamar yang nanti dinyatakan lulus setelah pengumuman SKB dan SKD diintegrasikan. Bagaimana prosesnya akan kita lihat satu persatu. Ketika teman-teman dinyatakan lulus melalui pengumuman yang disiarkan baik melalui media online maupun offline, teman-teman akan diberikan pengumuman tentang berkas-berkas apa saja yang akan dan wajib untuk dikumpulkan kepada instansi. Kita lihat tabelnya satu persatu. Ini adalah tugas PPK instansi, kementerian atau lembaga. Tugas-tugasnya antara lain yaitu melakukan pemberkasan CPNS, input data SAPK, pencetakan usul penetapan NIP, penandatanganan usul penetapan NIP, dan pengiriman berkas usul penetapan ke BKN. Apabila semua langkah ini telah dilaksanakan, kemudian usul dikirimkan kepada BKN atau kantor regional. Selanjutnya, petugas administrasi pengadaan di BKN akan melakukan penerimaan dan pengagendaan berkas usul penetapan NIP dari PPK kementerian atau lembaga. Setelah berkas semua selesai, kemudian di bagian verifikasi pengadaan BKN, tugas mereka adalah yang pertama melakukan verifikasi berkas usul penetapan NIP dan kesesuaian antara data pada dokumen dengan data pada SAPK. Yang kedua adalah melakukan verifikasi kesesuaian ijazah dengan kebutuhan jabatan. Dan hal ini yang paling penting, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara ijazah dan kebutuhan jabatan dengan formasi yang pada saat seleksi administrasi diumumkan, maka keputusan akan bisa merubah menjadi pembatalan atau berkas dalam keadaan TMS atau tidak memenuhi syarat. Setelah melalui langkah tersebut, akan ada petugas verifikasi pengadaan BKN. Hasil verifikasi dikelompokkan sesuai jenisnya, yaitu kelompok berkas yang memenuhi syarat atau kategori MS, atau bahan tidak lengkap atau BTL, dan tidak memenuhi syarat atau TMS. Jadi semua berkas dikelompokkan menjadi 3, berkas MS, BTL, dan berkas TMS. Sedangkan berkas yang BTL dalam kategori BTL akan dimintakan kelengkapan kembali untuk melengkapi berkas-berkas yang masih kurang. Informasi tersebut akan disampaikan kepada instansi, dan instansi kemudian memberitahukan kepada peserta atau pelamar untuk melengkapi berkas-berkasnya. Apabila berkas sudah lengkap, akan diverifikasi kembali oleh petugas BKN, dan jika sudah masuk dalam kategori MS, kemudian petugas operator komputer pengadaan BKN akan melakukan pemberian NIP dan pencetakan lembar perteknik atau pertimbangan teknis NIP-nya. Langkah selanjutnya adalah pejabat spesimen pengadaan BKN memeriksa dan menandatangani pertek penetapan NIP. Apabila sudah ditandatangani, kemudian petugas administrasi pengadaan BKN akan memilah pertek penetapan NIP yang dikelompokkan menjadi 4, yaitu 2 rangkap disampaikan ke instansi pengusul, PPK atau kementerian lembaga, dan KPPPN. Itu PPK kementerian lembaga akan menerima pertek penetapan NIP dan menindaklanjuti penerbitan SK CPNS.
dan menerima pengembalian berkas yang BTL atau TMS. Kemudian langkahnya cukup panjang, jadi bagi teman-teman yang nanti dinyatakan lulus juga harus bersabar untuk selesainya proses penetapan NIK. Sambil menunggu, teman-teman bisa mengembangkan potensi diri dengan selalu belajar, mengupgrade kemampuan masing-masing, mempersiapkan diri menjadi calon pegawai negeri sipil. Demikian, semoga bermanfaat informasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan bergabung melalui channel ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.